Sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal dimanapun Anda berada, ini saya sudah sampai di kawasan perbukitan ya, dimana kebun durian saya udah hampir dekat ya. Tinggal ini satu kali tanjakan kecil, habis itu naik ke atas sudah punya saya. Nah, ini punya saudara kami. Itu ada buahnya, tapi nggak terlalu banyak, mungkin paling ada 20 atau 30 biji. Nah, ini selebihnya lagi ada yang lagi berbunga ya. Ini mungkin kalau menurut saya durian ini terlalu rapat milik saudara kami ini. Jadi pohon yang berada di sini berumur kurang lebih 25 tahun. Nih. Jadi durian kampung ini nggak seperti durian unggul, nggak seperti durian musangking yang memang umur 7-8 tahun itu udah besar. Kalau durian lokal 7 tahun itu masih kecil. Nah, ini ada buahnya. Coba kita lihat, mudah-mudahan bisa. Nah, itu cuman nggak terlalu banyak ya, karena yang ada cuma satu pohon itu. Nggak tahu sih di tempat kebun durian saya kemarin bunganya ada, tapi nggak tahu sekarang apakah melekat atau tidak. Ini kawasan perkebunan durian kampung terbesar di wilayah ini, namanya Gunung Sembilan. Jadi gunung ini 9 lapisan ya. Ini perlengkapan saya, ada makanan juga. Nah, ini ada pohon durian kampung atau durian lokal yang berumur di atas dari 150 tahun. Ada 3 pohon di jalur ini, kemudian di jalur itu ada 4 pohon. Kalau yang ini sampai ke atas sana, tuh pohonnya yang besar sana, itu kurang lebih 11 pohon kalau nggak salah saya punya mereka ini. Nah, itu tanaman yang pertama kali kata pemilik kebun ini, saudara kami, kebetulan ditunggu dari zaman kakek dia. Itu umurnya lebih dari 150 tahun. Kalau yang ini berumur kurang lebih 70 tahun. Jadi durian lokal ini berumur 40 sampai 50 tahun bahkan 100 tahun. Itu kalau menurut kami di wilayah ini adalah durian yang masih terhitung muda karena masih produktif, sampai umur ratusan tahun juga masih produktif. Nah, ini sengaja ini nggak dibersihkan rumput-rumput seperti ini. Pertama, pupuk rumput ini berfungsi sebagai penampung air juga kalau menurut kami ya. Jadi ketika musim panas kami juga belum membersihkan nih yang wilayah seperti ini. Nah, ini tinggal nanti kalau udah dia keluar bunga baru kita bersihkan. Seharusnya memang kalau menurut ketentuan dari perkebunan seperti durian-durian yang ada di perkotaan di sana itu harus bersih supaya sinar matahari masuk ke bagian pohon di bawah. Tapi karena memang beginilah keadaan kebun durian yang berada di pegunungan yang memang serba alami, jadi rumput-rumput ini belum kami buang, belum kami bersihkan. Ini kawasannya cukup indah ya, cukup adem. Jadi ini tinggal nanti kami bersihkan di bawah-bawah seperti ini. Nanti kita ikuti perjalanan saya di sana, di pondok durian milik saya. Kebetulan setelah tanjakan yang itu langsung milik saya. Kita lihat, saya ngambil perlengkapan dulu. Kita lanjutkan perjalanan. Kalau udah sampai di jalur ini, jalur perbukitan seperti ini di atasnya udah rata ya. Kita lanjutkan perjalanan. Nih. Jadi teori atau cara berjalan di hutan itu gak usah tergesa-gesa, santai saja. Karena memang kalau kita terlalu tergesa-gesa kita bisa capek juga. Wow, ini kayaknya kelihatan ada jejak hewan landak yang makan pohon pisang. Ini pisang di sini pisang hutan namanya. Ada juga pisang yang ditanam. Nah, ini kita lihat ada buah durian tapi nggak terlalu banyak ya. Cuma satu pohon ini aja yang berbuah. Ini kita lihat, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah, ini ada kurang lebih 20 biji. Nah, ini yang saya bilang durian sebanyak 11 pohon.
yang umurnya di atas 150 tahun. Di atas sana. Kata orang sini namanya itu durian tua. Kalau 100 tahun belum dikatakan durian tua kalau di jalur ini. Nah, ini perkebunan yang masih muda atau durian muda berumur dari 25 tahun sampai 45 tahun menurut pemiliknya. Kalau yang milik saya itu saya beli, bukan saya tanam sendiri. Nah, ini ada jalur juga ke jalur sana kalau memang mau ke jalur yang satunya. Jadi hutan ini dikelilingi oleh durian. Ini kemarin kalau nggak salah saya ada juga buahnya. Nah, inilah keadaan atau kondisi alam hutan di tempat kami yang memang masih alami, dan ini harus kami jaga, kami lestarikan. Di samping memang kebun durian kampung atau durian lokal untuk mencari nafkah, tapi juga untuk sebagai penyangga hutan kawasan. Ini ada buahnya, tapi tidak terlalu banyak. Ini jalan udah mulai semak. Ya. Ini yang itu udah mulai masuk jalur saya sampai di pohon durian yang di situ. Jadi saya bikin video tentang batas-batas tanah seperti ini supaya nanti anak-anak kami bisa mengetahui gitu ya, batas wilayah kebun ayahnya masing-masing supaya nggak terjadi keributan. Nih pohonnya. Jadi kawasan ini hampir 80% adalah durian kampung atau durian lokal. Nah, ini ada yang berbuah. Satu pohon itu ada cuma 10. Yang satu ini ada juga tapi nggak banyak. Oh, tuh nggak kelihatan juga. Selebihnya nggak ada buahnya. Baru mulai mengeluarkan bunga. Mudah-mudahan ini cuaca udah mendukung, ya, bisa mengeluarkan bunga. Nah, ini sampai di sini batas kawasan yang menjadi batas tanah ya, atau batas kebun. Ada pohon pinang. Jadi kalau berburu itu harus lewat lagi dari atas kebun durian ini. Nah, ini alhamdulillah udah sampai di kebun milik saya. Nah, ini batasnya pohon pinang. Dari pohon pinang ke atas sana tuh kawasan milik saya. Jadi di atas saya itu udah nggak ada lagi perkebunan milik siapapun. Oke, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita lanjutkan perjalanan.